Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, di video kali ini saya ingin membahas beberapa hal ya. Setelah kemenangan The Blues Chelsea di laga perdananya di ajang Piala Dunia antar klub ya, menang 2-0 atas LAFC, saya rasa lebih dari cukup ya. Tentu ya mungkin teman-teman berharap kita bisa menang besar seperti Bayern Munchen ya. Tapi ya yang harus teman-teman tahu bahwa LAFC ini adalah klub yang berisikan pemain profesional, tidak seperti lawan Bayern Munchen, yakni Auckland City ya, yang dihancurkan Munchen 10-0. Itu kebanyakan pemainnya adalah semi profesional ya. Jadi ada yang beredar bahwa kipernya itu mengambil cuti tahunan untuk bisa berlaga di Piala Dunia antar klub ya. Jadi selain bermain sepak bola, mereka juga punya pekerjaan utama ya. Dan kemenangan 2-0 ya, saya melihat apa ya, dari musim kemarin sih sebenarnya, ketika Enzo Maresca melatih Chelsea, Cole Palmer itu apa ya, sedikit mengalami penurunan performa, tapi tetap penting ya, tetap menjadi bagian penting di permainan Chelsea ya. Saya rasa kita tidak lagi bergantung ke Palmer, sama seperti ketika masih ditangani oleh Pochettino ya, di mana ya kita sempat dijuluki Palmer FC ya, karena ya kalau bukan bikin assist, Palmer bikin gol. Inilah yang membedakan Pochettino dan juga Enzo Maresca, membuat para pemain ini bermain secara kolektif ya. Jadi tidak ada yang begitu menonjol, dan itu artinya Enzo Maresca punya sistem permainan sendiri. Kalau ada pemain yang tidak mengikuti sistemnya, meskipun bermain bagus, saya yakin ya Enzo Maresca tidak akan memberikan kesempatan lebih. Oke, saya rasa seperti itu. Makanya ya di awal kepelatihannya saya yakin bahwa secara bertahap, secara perlahan Chelsea akan menjadi tim yang bisa meraih apapun yang diinginkan. Oke, saya ingin membahas penampilan pemain yang bermain dini hari tadi ya, dimana ya ada sekitar 6 pemain yang menurut saya tampil luar biasa ya. Saya mulai dari bagian bawah ya, posisi bawah, yakni center back Tosin Adarabioyo. Semenjak kedatangannya ya, di konten-konten sebelumnya saya selalu bilang bahwa ini pemain yang bisa menjadi leader ya di lini pertahanan, bahkan bisa menjadi leader di tim ya. Dia tidak berhenti untuk mengasih instruksi ke teman-temannya ya, dia selalu berteriak ya. Meskipun setelah mendapatkan kartu kuningnya, dia tampak bermain agak hati-hati di pertandingan semalam, tapi pemain ini saya rasa sangat dibutuhkan ya di lini pertahanan kita ya. Jadi seandainya Reece James cedera, kemudian Enzo Fernandez tidak bisa bermain, saya rasa dia layak untuk menjadi kapten The Blues ya. Dia punya jiwa kepemimpinan. Lanjut, kita geser ke depannya, ada Moises Caicedo. Moises Caicedo luar biasa ya, seperti yang dia perlihatkan di musim kemarin ya. Dia tampil begitu luar biasa ya. Dia berkembang pesat menurut saya di bawah Enzo Maresca ya. Dia menghalau serangan, melakukan tackle, membangun serangan ya. Dia luar biasa memproteksi lini pertahanan, sehingga ya lini pertahanan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu kerepotan ya
menahan serangan lawan. Tetapi di pertandingan ini saya merasa Chelsea ya, atau para pemain Chelsea ini memberikan sedikit ruang ya kepada pemain LAFC untuk masuk lebih dalam, sehingga beberapa kali kita melihat Robert Sanchez harus berjibaku ya untuk mencegah gawangnya dari kebobolan. Kemudian Enzo Fernandez ya, meskipun masuk sebagai pemain pengganti, dia selalu menampilkan yang terbaik ya. Saya sempat bilang bahwa Enzo Fernandez ini tidak cocok bermain untuk Chelsea, tetapi ya saya mengakui setelah kedatangan Enzo Maresca, Enzo Fernandez tampil begitu luar biasa ya, sering masuk ya ke dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dan mencetak gol. Luar biasa pemain ini. Saya berharap dia mempertahankan kualitasnya ya untuk pertandingan ya ke depannya, untuk musim depan ya, dia tetap konsisten. Saya yakin dia bisa menjadi pencetak gol di masa-masa yang sulit ya, di masa-masa yang Chelsea tidak bisa mencetak gol melalui striker, dan Enzo Fernandez akan hadir di situ ya. Semoga konsisten. Dan pemain selanjutnya Pedro Neto ya, pemain ini luar biasa ya, dia mampu mencetak gol dan membuat para pemain tenang ya. Satu kali kepingan membuat back jatuh, kemudian melakukan shooting dengan kaki kiri yang cukup keras, dan ya dia mampu bermain sangat baik di sisi kanan. Dan ya posisi wing kanan saya rasa sudah menjadi milik Neto. Noni Madueke ya, Noni Madueke, kalau tidak ada perkembangan saya rasa posisinya akan terancam ya, kemungkinan besar akan dijual ya. Gocek sana gocek sini tidak menghasilkan apa-apa. Dan pemain selanjutnya yang menurut saya tampil luar biasa, Nicholas Jackson ya. Nicholas Jackson, dia tampil rada-rada bagus ya setelah kedatangan Delap mungkin ya, karena Delap datang dia bermain cukup bagus. Tetapi sebenarnya saya ingin melihat ya di pertandingan ini Enzo Maresca memainkan Jackson dan juga Delap secara bersamaan, tapi itu tidak terjadi. Dan Jackson mampu mencetak gol, mampu mencatatkan assist untuk gol Neto. Luar biasa, umpan yang berkelas ya. Jadi striker itu bukan hanya bertugas mencetak gol, tetapi juga memberi assist ya, berkontribusi untuk gol yang kita dapatkan, dan itu dilakukan oleh Nicholas Jackson ya. Entah karena ada saingan makanya dia bermain bagus semalam ya. Kemudian pemain terakhir yang akan kita bahas adalah Liam Delap ya, umpannya yang mampu diselesaikan oleh Enzo Fernandez. Saya rasa pemain ini mirip-mirip sama Diego Costa ya. Cara dia duel di lapangan, cara dia membuka ruang, ada kemiripan dengan Diego Costa yang pernah menjadi andalan kita di lini depan ya. Ya semoga saja kutukan nomor 9 itu bisa dipatahkan oleh Liam Delap. Ya, pemain ini sangat kita butuhkan ya, karena Maresca butuh banyak opsi di lini depan. Ya, oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya. Dan ya semua gol yang kita cetak di laga dini hari tadi itu berasal dari pre-assist-nya Cole Palmer. Oke teman-teman, terima kasih terima kasih lagi. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ilham si paling Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat teman-teman.